pada pagi yang sangat menyenangkan ini, kembali kita bertemu di pelataran kebanggaan kita di halaman depan Masjid Al-Markas untuk menjalankan suatu kegiatan yang saya pikir ini amat sangat bermanfaat bagi umat, terutama dalam kaitan dengan pengayaan hasanah informasi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, Bapak Ibu hadirin, para jamaah, pada subuh ini kita akan mencoba fokus membicarakan mengenai bagaimana mengenali tiga wajah ekonomi yang secara umum berlaku. Nah, itu yang kita namakan tadi itu ada ekonomi mafia, ada ekonomi rentenir, dan juga ada aspek syariah. Saya pikir sederhananya kalau kita dengar kata-kata mafia para jamaah, itu biasanya kita teringat itu kepada kejahatan-kejahatan yang di film-film terutama dari Italia dulu itu, di mana ada persekongkolan secara negatif antara penguasa tertentu dengan para pengusaha-pengusaha hitam. Nah, itulah kira-kira mafia yang mencoba hanya mengurusi kepentingan-kepentingan kelompoknya dan sama sekali abai terhadap pengembangan-pengembangan masyarakat kecil. Itu mafia. Lalu kemudian ada juga yang kita namakan dengan rentenir. Rentenir ini kita tahu semua, mapatimo kalau bahasa Bugisnya, jadi memberikan seolah-olah sebuah pinjaman sangat lunak, tetapi ketika akan kembali itu betul-betul menyiksa orang begitu ya. Dan saya pikir sekarang wujudnya semakin nyata, kita semua bisa menyaksikan berapa banyak serangan-serangan dari pinjol Pak ya. Antara lain itu yang dimaksud. Jadi mudah didapatkan, tetapi begitu Anda dapatkan, Anda akan menderita seumur hidup. Kira-kira begitu gambarannya. Itulah rentenir. Karena memang tidak ada urusan dengan rakyat. Urusannya dia adalah hanya satu yang ditakuti, tidak boleh dia rugi. Ya. Lalu kemudian hadir yang namanya ekonomi syariah. Tentu kalau diidealkan ekonomi syariah ini, inilah yang harusnya kita lakukan. Jadi ada semacam kesepakatan-kesepakatan tertentu yang nanti disampaikan para narasumber kita, di mana di situ ada unsur keadilan, ada unsur keikhlasan, dan ada unsur tanggung jawab bersama kira-kira begitu ya. Pokoknya idealnya adalah ini tiga pilihan, tapi sebetulnya bukan juga pilihan. Karena mafia terjadi dengan jalannya sendiri dan kemudian mempengaruhi halayat hidup rakyat banyak, begitu juga rentenir dan juga syariah. Nah, untuk mengenali lebih jauh seperti apa dampak daripada ketiga wajah ini akan kita dengarkan uraian dari para narasumber kita yang pada pagi ini kita masih menunggu juga satu dari Ikatan Saudagar Bugi, apa namanya? Saudagar Muslim ya, Indonesia, Bapak Yasin Asis. Dan kedua sudah ada di samping kanan saya Bapak Profesor Dr. Muhammad Arfin Hamid. Beliau memang adalah guru besar di bidang hukum ekonomi syariah. Ya, ekonomi Islam pada umumnya. Dan beliau adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Lalu di samping kiri saya ada Bapak Anwardin Arjunaid. Ini adalah beliau konsultan UMKM sekaligus juga eh, pengasuh ekonomi syariah pada Bank Indonesia. Beliau katanya belum terlalu akrab dengan Makassar, tetapi saya pikir prinsip-prinsip tentang apa yang akan kita bicarakan ini itu sudah permanen bagi dunia perbankan. Baiklah, saya pikir kita berikan dulu kesempatan kepada tamu kita dari BI untuk menyampaikan eh, pokok-pokok pikiran yang terkait dengan ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa salli ala syedina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak moderator yang saya hormati, eh, bapak-bapak pengurus, pembina dan pengurus Yayasan Al-Markas Al-Islami, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Al-Markas Al-Islami,
Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sehingga bisa terlaksana sebuah kegiatan ngobras, ngobrol bareng kebangsaan dan keumatan Al-Markas, sebuah kegiatan yang sangat menarik untuk membangun literasi eh, bagi umat, khususnya tema pada hari ini atau pagi hari ini adalah tentang ekonomi umat. Sebelum saya lanjut, saya memperkenalkan diri kembali bahwa saya orang asli Makassar, Ji. Beliau deputi, saya mengawal deputi direktur kami yang baru seminggu di Makassar. Makanya mendisposisikan ke saya karena orang Makassar. Iya. Tentang wajah ekonomi kita, ada mafia, ada rentenir, dan ada syariah. Memang sangat menarik tiga wajah ini, di mana kita sudah tahu seperti pengantar dari moderator bahwa mafia yang kalau cirinya adalah ekonomi, biasa kita bahasakan ekonomi destruksi. Kemudian apa dampak paling nyata adalah penguasaan ekonomi oleh hanya segelintir orang atau kelompok, sehingga mematikan kebebasan eh, bagi orang lain atau kompetisi. Salah satunya adalah UMKM. Nah itu. Tapi lebih jelasnya nanti akan diuraikan oleh Prof. Armin. Kemudian rentenir, ya, yang kita biasa, mungkin yang sudah biasa kita kenal di masyarakat kita, yang dampaknya adalah jeratan hutang. Kemudian bagaimana ekonomi yang ketiga, yang itu yang sebenarnya kita harapkan adalah ekonomi syariah, di mana ada pemerataan kekayaan dan pertumbuhan inklusif. Kemudian ada ekonomi produktif yang berputar dan berbagi risiko. Kemudian ada perlindungan sosial yang biasanya diwujudkan dalam siswa ataupun wakaf. Nah, kenapa bisa muncul dua ini dulu? Sampai sekarang, padahal ini adalah peninggalan zaman dahulu, mafia dan rentenir. Karena literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat kita, menurut survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga termasuk Bank Indonesia, tingkat literasi ekonomi syariah kita, masyarakat kita itu baru di 28,1%. Artinya ada gap yang sangat besar. Dan ini adalah celah yang bisa dimasuki untuk dua wajah tadi. Sehingga Bank Indonesia menargetkan di tahun 2025 sebenarnya, atau 2026 ini, gap itu meningkat, menurun, sehingga literasi kita meningkat menjadi 50%. Dan ternyata, nyatanya, yang baru mencapai 50% itu adalah sektor pegawai negeri, pegawai swasta. Itu baru mencapai 50% untuk literasi ekonomi. Yang kemudian permasalahan yang berikutnya adalah Indonesia adalah pemilik populasi umat Islam terbesar di dunia. Tetapi untuk urusan ekonomi syariah, kita masih kalah dari Malaysia yang menduduki urutan pertama. Kemudian Arab Saudi di urutan kedua. Dan untuk tahun ini urutan ketiga adalah Uni Emirat Arab. Indonesia ada di urutan keempat. Dari 6 pilar yang dinilai di pengembangan ekonomi, industri ekonomi syariah dunia, Indonesia hanya urutan pertama di fashion. Bahkan di yang pembahasan kita di keuangan syariah, kita itu hanya di nomor 6.
Bahkan pernah kita menduduki urutan kedua di pariwisata ramah Muslim. Tahun ini turun ke urutan keempat. Ya, Kem- kemudian pertama masih seperti yang tiga besar itu, Prof. Ada Malaysia, ada Uni Emirat Arab. Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya konsep ekonomi syariah kita di Indonesia? Nah, itu menjadi pertanyaan. Malaysia sudah memproklamirkan bahwa Malaysia adalah pusat ekonomi dan keuangan syariah. Bahkan negara non-muslim pun sudah memproklamirkan diri. Thailand adalah pusat makanan atau food halal. Kemudian Brasil, Australia, dan New Zealand adalah eksportir atau produk daging, baik unggas maupun daging sapi terbesar di dunia, halal. Kemudian Jepang dan Korea sekarang juga memproklamirkan diri sebagai satu tempat ramah pariwisata ramah Muslim. Itu negara non-Muslim. Ya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi sudah jelas. Arab Saudi sudah jelas pusat Muslim dunia. Kemudian Inggris menuju pusat keuangan syariah di Eropa. Nah, Indonesia sebagai pemilik populasi Muslim terbesar, kita masih ketinggalan. Nah, itu menjadi PR bagi kita. Sehingga dua wajah ini masih muncul sampai sekarang di masyarakat kita. Wajah mafia dan rentenir. Padahal ada solusi yang diberikan oleh agama kita, oleh yang dicontohkan sejak zaman Rasulullah, yaitu bagaimana bermuamalah secara Islam. Sehingga ada keadilan di dalamnya, pada akhirnya ada maslahat. Nah, itu. Padahal kita memiliki potensi besar. Nah, itulah yang ingin dibangun oleh Bank Indonesia. Pertama adalah literasi dulu. Nah, melalui literasi ini kami di Bank Indonesia memiliki program mulai dari bagaimana ekonomi syariah masuk ke pesantren. Walaupun pesantren adalah tempatnya kita belajar tentang Islam, tetapi ketika kita berbicara tentang ekonomi keuangan syariah, bahkan bisnis syariah halal, pengelolaan bisnis pesantren kita masih perlu ditingkatkan. Contoh kecil di Sulawesi Selatan. Bahkan untuk membangun literasi yang lain adalah kami selalu dari Bank Indonesia melakukan ada namanya Olimpiade Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang itu kami lakukan setiap tahun itu untuk pelajar SMA agar mereka tahu. Pernah kami lakukan Prof lomba itu untuk tahun lalu. Pemenangnya bukan dari sekolah Islam, dari sekolah Kristen. SMA Kristen Katolik Raja Wali. Walaupun memang itu menandakan bahwa ekonomi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, terbuka bagi siapa saja. Tetapi ini adalah juga contoh bagaimana literasi ekonomi dan keuangan syariah kita masih ada gap. Nah, apa yang harus kami dilakukan? Apa kita harus lakukan? Ini adalah meningkatkan potensi yang ada. Contoh kecil lagi, bagaimana untuk meningkatkan keuangan sosial syariah. Nah, ini masih kurang. Keuangan sosial syariah. Potensi kita sangat besar di situ. Pemanfaatan SIS dan wakaf. Contoh kecil saja, zakat. Kita adalah negara agraris. Tetapi mungkin pemanfaatan
memaksimalkan pemungutan dana zakat misalnya. Ini adalah pemantik diskusi saja nanti. Zakat dari sektor pertanian, seandainya ada misalnya bupati yang bisa melaksanakan ini, contoh kecil, Enrekang, yang produsen bawang besar. Bawang ini kan selalu harganya tinggi ya, Bro. Dan tapi itu hukumnya Prof. Armin nanti bagaimana hukum zakatnya. Saya hanya memantik harga bawang yang 35.000 per kilo rata-rata dengan kami pernah menghitung di Enrekang itu triliun dalam setahun omset bawang. Berapa zakatnya? Kalau kita hitung dari kan ada dua kan kalau saya nggak salah Prof, tidak salah perhitungannya apakah itu irigasi tada hujan atau irigasi uh, pengairan. Rata-rata kan di sana pengairan atau anggaplah kita tada hujan karena di gunung banyak. Berapa persen bisa kita serap untuk kemaslahatan umat? Misal, andaikan ini kan literasi juga baik bagi pemegang kebijakan maupun bagi masyarakat. Nah, jadi bagi kami adalah yang paling penting adalah kita meningkatkan literasi ekonomi syariah kita dulu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang lain adalah bagaimana meningkatkan investasi di sektor syariah. Nah, termasuk di sektor komersil bagaimana perbankan syariah ekspansi untuk usaha membiayai sektor real UMKM kita karena ini kan UMKM adalah uh, sesungguhnya penopang ekonomi kita yang kuat. Kemudian salah satu programnya adalah CBLS, Cash Wakaf Linked Sukuk, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan itu sudah ada satu contoh salah satunya adalah rumah sakit yang dikelola oleh Dompet Duafa melalui konsep ini di Banten, rumah sakit mata. Kemudian didorong juga oleh Bank Indonesia bersama OJK bagaimana perbankan syariah menjadi nasir. Ini untuk pemanfaatan wakaf baik untuk wakaf produktif maupun untuk wakaf sosial. Nah, yang lainnya selain itu adalah sinergi seluruh pihak. Utamanya di nasional sudah ada sebenarnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian di daerah seperti di selatan sudah ada KDEKS, Komite Daerah Keuangan Ekonomi Syariah. Nah, kalau ini dimaksimalkan bagaimana Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah, saya kira seperti yang saya sebutkan tadi, potensi-potensi yang kita bisa manfaatkan untuk kemaslahatan umat bisa selesai di sini. Sehingga dua wajah tadi terhapus dan wajah pertama kalau toh tidak bisa terhapus dikurangi. Ini adalah pemantik diskusi dari saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa aplaus untuk pengantar tadi. Dan sebelum saya serahkan ke Prof, saya ingatkan kepada kita para jamaah semua yang hadir bahwa kopi yang sedang kita nikmati dan enak ini adalah produk dari juara ya, kopi juara. Bagaimana cara untuk menikmati lebih lanjut nanti setelah diskusi bisa kita bincang-bincang sedikit dengan uh, Ibu. Ya, baik Prof, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ya ahad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad wa salli ala sayyidina al-mahdi khalifatika ya ahad.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad Allah ta'ala fi Qur'an azim wa huwa astaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Alhamdulillah, perkenankan saya menaruh apresiasi dan penghargaan pada pengurus Al-Markas, Ketua Harian Al-Muhtaram ya, Al-Muhtaram Prof. Mustari Mustafa, kemudian Al-Mukarram, Imam Besar, dan para imam Masjid Al-Markas. Ya, ini Al-Mukarram dengan Al-Muhtaram ini perlu kita bedakan sedikit. Kalau Al-Muhtaram ini yang terhormat, agak-agak umum sedikit. Kalau Al-Mukarram ya agak khusus, yaitu yang agak mulia-mulia. Iya, ya ini biasanya ini para kiai-kiai, pada guru tak dan sebagainya. Kalau Al-Muhtaram ini ya level-level ya seperti ya yang orang-orang jago di antara kita semua. Ya, itu Al-Muhtaram. Ya. Dan segenap moderator dan narasumber dan dari Deputi UMKM BI. Ya, Pak. Alhamdulillah kita bersinergi hari ini. Sudah ada para profesor, ada para doktor, para jamaah, ada juga ibu-ibu yang kelihatannya dari jauh cantik-cantik. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, para alim ulama semuanya yang saya hormati. Ya. Ini sebenarnya ini kan Pak Fromustari ini dosen, Fromu Ammar dosen dan banyak dosen di sini. Kalau saya tahu ini, ya satu kelas saja saya wajibkan di sini, absennya di sini. Iya, S1, S2, S3 saya. Berikutnya kalau diskusi hubungi saya, Pak. Jangan panggil saya Arvin kalau saya tidak lakukan ini. Iya. Satu kelas saja 50 orang. Iya, wajibkan di sini absennya. Insya Allah sudah penuh kursi semua ini. Iya, kalau yayain juga, muin juga 50. Waduh, setengah mati konsumsinya. Iya. Iya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, ya ternyata rahmat Allah itu masih terus mengalir kepada kita semua sampai hari ini. Kita bersua, kita bersama-sama di suasana yang sangat nyaman, indah ini. Harapan kita tentu agar suasana yang nyaman, indah ini terus kita rasakan di hari-hari esok kita. Saya kira itu yang terpenting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya saya mungkin agak reflektif saja ya. Ya, reflektif saja, saya tidak terlalu normatif, berusaha. Data yang disampaikan oleh BI tadi itu luar biasa, bagus sekali. Ya, mungkin beberapa poin saja yang saya mau sampaikan. Ya, mungkin ya itu hasil kajian dan analisis apa dari saya dan beberapa ahli di Indonesia yang saya akumulasi menjadi sebuah sesuatu yang menarik untuk kita simak bersama. Yang pertama, ya suasana kebangsaan kita. Karena ini ngobras ya bersama kebangsaan. Jadi memang kita agak unik ini Indonesia. Pada tahun 1960-67 ketika suasana internal di 3 negara, Singapura, Malaysia, Indonesia. Di Indonesia ada Soeharto ketika dia ambil alih kepemimpinan negara dari Soekarno. Di Malaysia ada Mahathir Muhammad. Di Singapura ada Lee Kuan Yew. Kondisi kita sama. Dalam negeri itu politik tidak aman. Inflasi sampai 600. SDM terbatas. Iya. Orang pintar kita terbatas. Disinilah 3 negara ini bersaing menentukan nasib bangsanya ke depan. Indonesia agak aneh. Kalau Malaysia, Singapura itu memilih untuk memberdayakan rakyatnya. Ya, mengutamakan, menyekolahkan kemana-mana.
pada tahun-tahun itu. Kami di Unhas itu rasakan. Sampai tahun 80 kami mengajar dari Malaysia, dari apa gitu. Ya, kuliah sama kita. Iya. Singapura, kalau Singapura memang lain lagi, lebih lebih dahsyat lagi dia berdayakan rakyatnya. Kalau Indonesia bukan itu yang ditempuh. Ya, di sini awalnya mafia Barclay, mafia. Ada namanya mafia Barclay di Indonesia. Mafia Barclay ini sebenarnya bagus sekali pada saat itu, yaitu luaran-luaran Universitas California, doktor magister yang ahli ekonomi. Itu hanya 5 orang sampai 7 orang itu. Ya, inilah yang dipelihara oleh Soeharto, mafia Barclay ini. Ya, tentu ideologinya pasti liberal kapitalisme gitu, pure liberal kapitalisme. Ini yang dipelihara. Dia tidak sekolahkan yang lain, dia tidak sekolahkan. Ya, setelah programnya jalan, bagaimana ekonominya? Tidak perlu membiayai memberdayakan rakyat, cukup membiayai beberapa pengusaha yang sudah besar. Ya, dulu itu belasan. Cukup itu saja yang dibiayai. Apa orientasinya? Supaya nanti kalau dia membesar menetes. Itu dia yang kita kenal lumrah teori trickle down effect. Kalau ini dibiayai luar biasa, nanti menetes itu kepada rakyat. Ini filosofi yang sangat salah ini. Masa disuruh kita menganga. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya menetes, malah menghisap rakyat kita. Ya, atas nama kepentingan umum, padahal kepentingan kroni dan sebagainya. Inilah mafia pertama di Indonesia. Apa dampaknya itu? Karena Malaysia pintar, Singapura pintar. Sekarang buktinya kita dibodok-bodoki Singapura. Kita dibodok-bodoki. Bayangkan ini under invoicing, over invoicing, dan misinvoicing, transfer pricing. Ini istilah-istilah dalam kitab kuning ini. Ya maaf, dalam kitab kuning ini. Ini yang terjadi sekarang. Jadi kita dikuras oleh Singapura dan sedikit Malaysia karena kepintarannya. Selama 3 dekade dia bodok-bodoki kita. Nggak usah bikin kilang minyak, cukup kirim ke Singapura saja. Kita kelola di sini, nanti Indonesia beli minyaknya sendiri, lebih bagus. Lebih Anda urus saja bahan baku dan sebagainya. Sekarang apa yang terjadi? Itulah dampak kebijakan yang kurang manusiawi ketika di awal-awal bangsa ini mau dibangun. Itu pil pahit yang kita harus terima. Apa boleh buat? Bapak tahu, minyak mentah dikirim ke Singapura dengan harga biasa-biasa. Begitu jadi minyak, kita beli mahal sekali, dan ini selama 34 tahun ini. Begitu Megawati Susilo mau bikin kilang minyak, enggak usah lah. Enggak usah Pak, cukup kita ekspor aja ke Singapura supaya kita dapat minyak cepat, lebih kita biaya yang lain. Ini sudah mafia ini, Bapak Ibu sekalian. Ini mafia besar ini yang bersekongkol dengan pengusaha, ya, agar tidak buat kilang minyak dan sebagainya. Nah, apa poinnya untuk umat Islam? Prabowo bertekad, insya Allah saya akan lawan itu mafia sampai kapanpun. Iya. Terbukti Pertamina dia sudah luruskan dari 2000 BUMN, 1000 BUMN akan menjadi 200. Karena itu tumpang tindih para dia saja berkuatur-atur dan sebagainya. Iya. Sawit dibenahi, tambang dan sebagainya dibenahi pelan-pelan. Tapi anehnya tidak ada yang dukung kodong. Tidak ada yang dukung. Ini saya kira ini yang penting, ini poinnya hari ini. Tidak ada yang dukung. Kita kritisi MBG, oke lah, tidak ada masalah. Karena memang ada Samsung Sol itu kita kritis apa dan sebagainya. Itu MBG berapa sih? Ya. Sementara Prabowo yang satu-satunya di Indonesia yang berani menyatakan perang dengan mafia, dan di berbagai rapat kabinetnya itu menyatakan saya akan lawan itu mafia. Karena itulah yang memiskinkan kita, yang membuat kita mudarat, yang mencuri aset-aset bangsa kita dengan cara yang seolah-olah legal. Itulah mafia. Supaya kita lebih bagus paham, coba contoh. Sawit dibeli di masyarakat. Saya ini anak petani sawit, Pak. Saya lahir di Riau, Pak. Tidak pernah bahagia. Uang kuliah saya dari sawit. Waduh, kasihan. Tak 2.000 1 kilo, Pak.
Padahal harganya itu 17.000, 25.000. Dibeli di masyarakat 2.000. Dijual ke Singapura 5.000. Wah, ini lihat Pak, saya jual ini berhasil saya jual ini ke Singapura 5.000. Nah, inilah yang kena pajak 5.000 ini ke Singapura. Nah, nanti Singapura yang jual ke Amerika harganya berapa? 12.000, 15.000 per kilo. Jadi ada 7.000 yang masuk kantong, Pak. Hanya 5.000 yang kena pajak. Ini namanya under invoicing. Ini secara hukum itu Pak, dari keselamatan ini dunia akhirat ini. Inilah penipuan. Memberikan data invoice yang tidak objektif. Haram hukumnya dalam hukum Islam. Inilah yang mafia. Ini berlangsung 34 tahun, Pak. 34 tahun itu selama itu 15.000 triliun, Pak. Dicuri. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau biarkan ini? Mana lebih kita pilih? Kita kritisi MBG habis-habisan atau mendukung pemerintah Prabowo Purbaya untuk melawan ini mafia? Ini jihad, Pak. Nah, cocok Ibu. Ibu-ibu bisa turun ke jalan. Kami tuh dukung Prabowo melawan mafia-mafia yang memiskinkan kita. Mana konsep jihad kita, Pak? Mana? MBG, oke lah kita kritisi. Ini, tapi inilah mafia, Pak ya. Inilah mafia asli. Mafia dulu itu seperti katakan tadi Pak Fahir, itu betul-betul kejahatan seperti di Amerika itu ada El Faseo, ada Pablo Escobar. Memang mereka dari awal memang dia berdagang secara haram. Bergeraknya di bawah tanah. Memang dia nyatakan ini bisnis saya haram, narkoba dan semua terlarang. Jelas. Itu mafia. Sekarang mafia modern di Indonesia mafia humanis gitu. Kita makan subuh, salat subuh bersama-sama. Mungkin ada di sini. Ya, yang kita salat subuh bersama, memberi sumbangan dan sebagainya karena memang dia pelaku ekonomi. Padahal itu adalah pencuri, itulah mafia itu. Yang luar biasa. Kita asik kalau dikasih sumbangan 5 juta, oh kita lompat-lompat senang. Ini harapan bangsa ini. Padahal ini pencuri ulung ini. Iya. Siapa orangnya? Ya, ada 10 perusahaan besar di sawit. Ini jelas. Menurut Mentan, Andi Amran Sulaiman, ada 240 perusahaan yang mafia. Itu di bidang pertanian, termasuk sawit. Dari 240 itu, kalau hitung-hitung berapa muslim di situ? Pasti ada. Pasti lebih banyak. Ya. Sekarang, apakah ini kita mau biarkan? Sekali lagi, apakah ini kita mau biarkan Bapak Ibu sekalian? Tidak boleh, lebih baik kita ini lawan ini. Ibu-ibu tidak repot nanti, harga minyak akan normal, Pak. Ya, kalau ini kita berantas ini, siapa yang bisa lawan ini? Sekarang baru Purbaya, baru Prabowo dan menteri masih diam-diam semua. Kasihan dia. Tidak ada yang dukung. Siapa yang bisa hadapi ini? Karena memang saya diskusi sebulan lalu di Unhas, para guru besar tentang bagaimana menata ekonomi Indonesia ke depan. Saya tanya ini, tidak ada yang mau bicara, Pak. Takut. Kenapa katanya? Ini mafia ini menguasai kita 99%, Pak. Takut katanya. Ini kalau dia marah, kalau dia apa, dia boleh hancur Indonesia. Mafia, tambang minyak, apa dan sebagainya itu dari 30 tahun, itu dia kuasai kita. Kalau ini marah dan sebagainya, bagaimana kita? Ya, kalau begitu kita biarkan saja kalau begitu. Ayo kita makan sama-sama dengan mafia gitu. Tentu ini tidak benar. Apa yang kita lakukan, kalau umat mau, rakyat mau, lihat Soeharto saya kita bisa turunkan. Hanya rakyat yang bisa membantu ini, menstabilkan ini keadaan. Apa yang kita harus lakukan tidak langsung memenjara ini para mafia-mafia ini karena memang jasanya juga banyak gitu. Ya cukup kita dukung Prabowo. Rakyat mendukung Prabowo bahwa mafia harus dihilangkan di Indonesia. Harus ditertibkan, harus diapakan dan sebagainya. Impor satu pintu, ya diam-diam semua. Padahal itu berapa uang kita yang hilang di situ dicuri. Bayangkan jadi store hanya 5 juta, dilapor, yang diambil 7 juta gitu. Selama puluhan tahun. Kalau Bapak katakan misalnya bikin investasi itu mahal, bikin pabrik itu mahal, bikin kebun sawit itu mahal dan sebagainya. Ya, betul. Tetapi harus diketahui bahwa jangan juga modal itu harus kembali 1 bulan, 1 tahun. Ya, biarlah 30 tahun itu kelola, kembali dan sebagainya. Sekarang dia mau kembali 1 tahun, 1 bulan. Itulah makanya terjadi
apa namanya, fakta, under invoicing gitu. Yang dilaporkan 5, padahal yang diambil 7. Inilah yang selama 10 tahun. Kenapa terbukti? Orang di luar negeri itu Pak, di Korea, di Amerika, tidak ada songkoknya, tidak pernah syahadat, tidak pernah apa. Ya, tapi mereka jujur dalam ekonomi. Apa yang turun dari kapal, itu yang dilaporkan. Mereka tidak pernah, tidak syahadat, tidak apa dan sebagainya. Ya, di Korea juga begitu. Ya, di Indonesia salatnya bagus apa dan sebagainya, yang dilaporkan yang semestinya 12 dilaporkan 5. Akhirnya ketahuan itu. Ini yang harus dilawan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi poinnya, mari kita lawan mafia ini, karena mafia ini adalah super kejahatan tidak ada taranya. Kalah terorisme Pak. Terorisme menembak orang, bunuh diri, selesai, habis kelihatan. Tapi mafia tidak Pak. Mafia ini sangat terorganisir, sangat terencana, sangat kolaboratif. Mungkin kita makan ini, mungkin kita duduk bersama ini, mungkin kita sama-sama pergi umrah dan sebagainya. Tapi dia adalah mafia gitu. Nah, karena itu perlukan mungkin jihad ya, jihad untuk bersama-sama. Jihad kita tidak perlu turun apa dan sebagainya. Kita dukung saja pemerintah, kita dukung saja Purbaya untuk melawan ini. Kita dukung Insinyur Amar Sulaiman yang sudah memenjarakan 67 mafia dari 400 yang dilaporkan. Diproseskan ada 200 yang sudah masuk penjara 67. Inilah yang membuat kita harga minyak, harga apa yang tidak pernah terlalu tinggi pada kita, pengekspor minyak, pengekspor sawit. Kenapa minyaknya mahal sekali? Luar biasa. Itu satu ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita ini juga umat Islam, bicara ekonomi kayaknya tidak penting. Mubalik tidak tertarik bicara ekonomi. Hanya bicara surga saya semua. Tidak salah. Ayo kita masuk surga, ayo kita apa dan sebagainya. Tidak salah. Iya. Padahal ini ekonomi ini surga dunia, kata ibu-ibu. Iya. Apa buktinya? Bahwa ini penting. Tidak sah, tidak ada amal ibadah kita yang bisa diterima kalau ekonominya tidak halalan thayyibah. Ya. Baju yang kita pakai, songkok yang kita pakai, ini masjid harus halalan thayyibah. Kalau tidak diterima salat kita. Ini ekonomi Bapak Ibu sekalian. Nah, ekonomi ini bersih baru masuk hukum gitu. Atau hukum menentukan bagaimana ekonomi yang bagus, yang halalan thayyibah, itu yang terjadi. Ini mungkin penyebabnya karena tidak ada hubungan, seolah tidak ada hubungannya antara ekonomi dengan ibadah, dengan ideologi kita. Salat lancar, haji luar biasa, umrah itu antri dan sebagainya, sampai melahirkan mafia umrah, mafia haji dan sebagainya, luar biasa. Tapi tidak pernah ada yang bertanya, bagaimana ekonomi saya ini sudah layak nggak dipakai umrah, sudah layak nggak dipakai haji dan sebagainya. Karena tidak ada kaitannya, seolah-olah tidak ada kaitannya. Nah, ini tugas kita mau balik barangkali ya. BI, maaf, ada BI ya. Ya, dari survei saya, ini kemarin semester lalu saya tugasi mahasiswa saya satu kelas, 2 kelas itu ada 70 orang untuk mendata lagi isi khatib Jumat di rumahnya masing-masing. Kalau 70 itu berarti 70 masjid. Kali 4 kali berarti 200 Jumat gitu. 4 kali. Iya. Saya suruh tabulasi apa materi khutbahnya ini para khatib. Pendidikan oke, banyak. Tafsir hadis mengenai akhirat apa luar biasa paling banyak. Ya, apalagi ukhuwah bagus. Ekonomi hanya satu. Ekonomi hanya satu. Apa itu? Dia bicara Pak, dia suruh kita itu dia bilang ya kita harus bekerja yang benar, harus cari rezeki yang halal thayyibah, kita harus bangun usaha yang sah. Hanya satu Pak dari 200 kali khutbah itu. Datanya sama saya Pak. Yang lucu lagi kawan-kawan yang mendalami doktor ekonomi syariah, profesor ekonomi syariah, dia khutbah bukan ekonomi syariah bahas Pak. Surga dan neraka. Tidak salah. Betul. Ini mungkin penyebabnya kenapa ekonomi syariah tidak populer. Tidak meresap di hati kita Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ya wagah-wagahan ya bank syariah, bank konvensional sama saja. Nah, sekarang Bapak tahu data nasabah di Indonesia.
Saya buka kemarin data OJK, BSI yang terbesar itu baru 23 juta nasabahnya. Ya, kalau dikumpulkan semua bank syariah itu baru 50 juta yang berkiprah ke nasabah bank syariah. 240 juta dari 240 juta penduduk, 240 itu muslim. Di mana perginya itu 200 juta? Kan tidak nyambung kan? Sekarang baru 7-8%. Sekarang posisi bank syariah. Ya, begitu BSI dilebur menjadi satu bank, menjadi bank syariah, itu kan posisinya kan 5%. 1 tahun kemudian naik menjadi 7%. Sekarang mungkin 8-10. Karena sudah ada BSN, Bank Syariah Nasional. Ya, itu. Jadi 10, taruhlah 9%. Selama berapa tahun? 34 tahun, Pak. Kan Bank Indonesia, Bank Muamalat kan 2011. 1991 Bank Muamalah. Sekarang 26. Berarti 34 tahun. Kita berdakwah, berjuang mengembangkan ekonomi syariah Indonesia selama 34 tahun, hanya dapat berapa? 8% saja. Ini kan miris kan? Miris sekali. Berarti kesimpulannya, kalau penelitian, hampir tidak ada hubungan antara akidah keislaman dengan ekonomi syariah. Karena kalau dia ada hubungannya bahwa tidak terima salamu, tidak ekonomi, maka pasti sekarang sudah minimal sudah 200 juta itu orang-orang yang berkiprah di bank syariah. Ini model dakwah, Pak. Ini saya bongkar ini karena daripada kita tanda-tandanya saja kita kritisi, metodenya, tapi akarnya kita tidak selesaikan. Jadi kalau mau bagus, kembalikan dakwah, kembalikan esensi ajaran Islam itu kepada syariah, kepada ekonomi itu harus berdasarkan syariah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu ini juga kalau Bapak buka tafsir, saya ulangi lagi nih. Kalau buka tafsir, kulu itu artinya makan, minum. Aduh, artinya sangat operasional kok dong. Ya, masa Al-Quran menyuruh kita hanya makan minum saja? Itu semua tafsir begitu kecuali Al-Misbah. Jadi tafsirnya itu kulu itu makan minum. Toh, makan minum betul ini. Yang halal. Masa Al-Quran hanya menyuruh kita makan minum? Ya, mesti ada tafsiran bahwa kulu itu artinya usahakanlah. Dagangkanlah. Profesikanlah. Tambangkanlah. Apa yang ada di bumi secara halal. Ya sekarang, ya kan kita hanya suruh makan yang halal, tapi berusaha tidak. Karena terjemahannya kulu itu hanya makan minum. Memang bahasanya akal kulu minum. Masa Al-Quran pici begitu hanya suruh makan kita? Artinya itu perlu tafsiran oleh ahli ekonomi. Bahwa kulu itu artinya selain makan minum, tapi arti sedalam-dalamnya adalah usahakanlah. Bisniskanlah. Profesikanlah. Dagangkanlah yang halal. Nah, baru makan. Nah, ini dakwah tidak begitu. Makanya tidak berkembang ini UMKM syariah. Kasihan deh loh. Tidak ada hubungannya. Soalnya tidak ada hubungannya itu usaha syariah dengan keislaman kita. Ya, terakhir. Sekarang ini pembuka diskusi saja, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kaitannya dengan ekonomi syariah. Apa buktinya bahwa Islam itu rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa buktinya itu? Iya. Apa buktinya, Bu? Bahwa Islam itu rahmat bagi alam semesta. Ya, yang saya tahu hanya rahmat bagi kita. Belum tentunya umat Islam menjadi rahmat baginya. Yang kita dengungkan rahmat bagi alam semesta bagi muslim. Rahmatan lil muslimin. Apa buktinya untuk alam semesta? Salat. Rukun Islam kita syahadat Islam. Salat internal Islam untuk kepentingan Islam. Zakat untuk kepentingan Islam. Ya dampaknya boleh. Terima zakat boleh non-muslim. Haji Islam murni. Apalagi puasa Islam murni. Mana rahmatan lil alaminnya? Mana rahmatan lil alaminnya ini Islam kalau begitu? Ini yang Bapak tunjukkan ini semua hari-hari, itu untuk muslimin semua. Bapak Ibu sekalian, bukti Islam rahmah itu ada pada ekonomi syariah, Bapak Ibu sekalian.
Di ekonomi syariah inilah betul-betul terwujud yang namanya Islam rahmah itu. Siapa saja boleh berekonomi syariah. Iya. Wa ta'amukum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahunnya. Itu ayat muamalahnya. Makanan kita halal bagi mereka yang non-muslim dan makanan non-muslim halal bagi kita sepanjang itu halal. Artinya bermuamalah, berbisnis terbuka bagi semua manusia. Inilah makna rahmatan lil alamin yang kurang kita bongkar, yang kurang kita sampaikan ke dunia kehidupan kita. London, sebuah universitas 25 tahun yang lalu, saya masih meneliti waktu itu ekonomi. Mempromokan diri, insya Allah salah satu di London akan menjadi hub, pusat penelitian ekonomi syariah di Eropa. Betul. Padahal mereka bukan muslim. Kalau ada muslim di situ ya paling kan 20%, 30%. Ahli-ahli ekonomi yang memilih kita menjadi pusat ekonomi Islam di Eropa. Akhirnya apa yang terjadi 5 tahun kemudian, dana segar dari pengusaha-pengusaha Arab yang jenggotnya bagus, ya tertanam di sana. Sampai hari ini kan dia urutan keempat di dunia. Itu London itu. Iya. Ini luar biasa, Pak. Karena mereka tangkap objektivitas dari nilai-nilai esensi ajaran Islam. Nah, karena itu jamaah sekalian, pada ngobras pada hari ini, marilah kita coba secara reflektif, ya mau balik BI mungkin ya, mohon karena banyak uangnya di BI. Ya kalau perlu bikin Pak, ya 10 sampai 20 itu membalik khusus Pak. Dulu ada programnya kasih kita buku khotbah. Tapi ya khotbah Jumat tentang ekonomi, tapi di situ ada semua yang menulis itu ya orang seni, orang budaya dan sebagainya, itu tidak nyambung gitu. Iya, ini dikarantina Pak. Karena kalau Bapak tidak bantu kami, tidak bantu MUI Pak, tidak ada penceramah membalik ekonomi syariah itu Pak, tidak ada. Di samping memang susah, spesifik, juga para pengurus tersinggung kalau kita ceramah ekonomi Pak. Tersinggung dia. Wah ini ustaz bicara ekonomi, mungkin mau ditambah amplopnya nih. Nah, itu masalah juga Pak. Mengantuk dia kalau bicara ekonomi, karena memang tidak pernah dikembalikan itu rohnya itu. Bahwa ekonomi itu adalah esensi dari segala kehidupan kita. Diterima amal ibadah kita tergantung ekonomi syariahnya. Mau bukti? Ya, kalau ibu kotor, tidak mandi, ya makan yang haram masuk, tidak diterima ibadahnya. Pakai pakaian tidak halal, pakai tempat sujud yang tidak halal, tasbih yang tidak halal, mana diterima salah? Itu ekonomi semua Pak. Iya, saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Terakhir, poin saya, mari kita sama-sama melawan mafia Pak. Ini komitmen ini Pak. Kasihan, terlepas dari Prabowo itu segala kelemahan kekurangannya Pak. Ini tidak ada pemimpin Indonesia yang berani melawan mafia terang-terangan selama 30 tahun terakhir. Tapi Prabowo angkat topi melawan dia dan dia buktikan. Kalau itu benar Pak, konsisten, kita kaya raya Pak Ibu, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak gontok-gontokan. Karena hasil bumi kita dicuri, lebih banyak yang dicuri daripada yang dilaporkan. Ini mafia Bapak Ibu sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk pembicara tadi. Baik Bapak Ibu para jamaah dan juga para umat yang ada di luar daripada pelataran ini, Anda juga bisa mengikuti diskusi kita ini di Radio Al-Markas biasa 9906, dan juga kan ini acara kita disiarkan secara langsung oleh YouTube Al-Markas juga. Jadi jangan dilihat jumlahnya yang hadir di sini, karena di luar sana juga bisa mengakses kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin, saya kira nasihat spiritual dari Pak Prof tadi itu betul-betul menusuk ya. Kita bangsa Indonesia ini memang adalah bangsa yang lambat sadar. Biasanya kita sadar bahwa kita kaya justru ketika kekayaan itu sudah hilang. Itu tadi yang disampaikan. Dan ya nampaknya memang sudah perlu disusun ini, saya kira, tim revolusi melawan mafia dan rentenir. Dan saya pikir Pak, kita mulai dari masjid. Masjid ini Pak, kata orang adalah pusat peradaban, pusat kehidupan, pusat kegiatan yang bisa memberdayakan umat dan bangsa seluruhnya.
Oleh karena itu, saya pikir untuk memperkaya informasi yang telah kita dengarkan tadi, saya kembalikan kepada para jamaah untuk memberikan semacam pertanyaankah atau justru pandangan-pandangan baru. Pak, Pak Anas. Ya, langsung Pak, silakan. Perkenalkan nama, Pak ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ramli Hatma. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Pertama tentang mafia ya. Itu saya pikir kita sepakat bahwa mari kita berjihad sama-sama lah gitu kira-kira. Satu poin. Kemudian saya masuk ke ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah. Tadi disebutkan bahwa sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, mari kita lihat ekonomi syariah. Sedikit saya urai sedikit, baru saya masuk ke pertanyaan. Bahwa kalau kita lihat ekonomi syariah, prinsipnya itu kan dibangun dengan ibarat rumah dengan 4 pondasi. Syariah, akidah, akhlak, ukhuwah. Ini 4 pondasi ini. Jadi dia berbentuk bangunan yang luar biasa kokoh, yang tentunya nanti rahmatan lil alamin. Nah, kemudian dibantu dengan 3 pilar. A adalah keadilan, tawazun, keseimbangan, ya, antara sosial dan bisnis. Nah, kemudian maslahah. Nah, endingnya, ya, puncaknya itu adalah al-falah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Sentuhan dengan apa yang ditekankan oleh Prof tadi bahwa rahmatan lil alamin. Nah, sehingga ekonomi syariah itu bukanlah untuk Islam saja, tetapi untuk seluruh manusia. Kita lihat al-falah, kesejahteraan dunia dan akhirat semua di situ. Nah, yang saya ingin soroti Pak Prof di sini, mungkin juga dari BI nanti sekalian, bahwa saya ingin masuk kepada adalah keadilan. Nah, di situ kita lihat ada 4 komponen ya. La riba. Nah, ini Pak sedikit sentuhan dengan bank kalau begitu. Saya kebetulan praktisi perbankan di Bank BUMN sebelumnya Pak. Ya, jadi sedikit saya. Nah, jadi la riba, la maisir, ya, la zulm, salim ya, menyalimi orang. Kemudian apalagi tadi itu? La gorar, judi ya. Oke, baik. Nah, di sini kita tadi kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Prof Afim tadi bahwa komunitas nasabah kita yang masuk ke bank syariah itu hanya sekitar 8%. Ya, itu pun mungkin bertumbuh itu. Tadinya sekitar 5%. Waktu saya masih di bank itu bertugas, ya sekitar itu. Sekarang naik ke 8%. Nah, kenapa demikian? Jadi, ada sekitar 92% yang mestinya, ya, yang mestinya Muslim itu adalah penduduk terbesar kita itu, kemana mereka? Nah, gitu. Saya ingin masuk ke persoalan tadi yaitu la riba. Nah, ini yang kira-kira akan menjadi fenomena di masyarakat kita bahwa inilah yang mengakibatkan pemahaman yang kurang dari kepada mereka kira-kira begitu sehingga tidak masuk ke bank syariah. Nah, kemudian juga mungkin ke BI ya, BI. Kalau kita lihat Pak, di sini juga ada kebijakan pemerintah, government di sini saya lihat, bahwa bank syariah itu di Indonesia dilepas begitu di lapangan, secara terbuka, berkompetisi dengan bank konvensional. Yang notabene bank konvensional itu sudah mendarah daging di masyarakat kita bahwa, oh tidak apa-apa kok itu barang, normal-normal saja. Nah, akhirnya Pak, kalau kita lihat, orang yang mengambil pinjaman di bank syariah itu ujung-ujungnya lebih besar bebannya dari bank konvensional. Itu. Nah, ini yang menjadi yang terletak mereka.
Saya ketika di bank konvensional, Pak, itu saya biasa men-take over dari pinjaman bank syariah ke tempat saya, bank konvensional. Nah, ini kira-kira. Nah, kenapa demikian? Karena bank syariah itu harus mencari dana dengan cost of fund, ya, cost of money sekalian yang tinggi, ya. Walaupun judulnya, Pak, judulnya bukan bunga, Pak, bagi hasil. Tapi bagi hasilnya itu sedemikian rupa sehingga masyarakat tertarik menyimpan dananya. Nah, kalau dia bagi hasil di simpanannya tinggi, maka pasti di bagi hasil pinjamannya juga tinggi, Pak, pendaraannya. Nah, itu. Jadi pertanyaan saya ini mungkin Pak Prof dengan PI juga, kira-kira bagaimana literasi mungkin yang bisa kita sampaikan kepada umat kita ini yang notabene mayoritas muslim ini ke bank syariah sehingga komposisi tadi 8% itu bisa meningkat ya di 30 sampai 25-30% lah. Seperti Malaysia Pak, kalau kita lihat itu sampai 30% itu adalah komunitasnya adalah bank syariah masyarakatnya di bank syariah. Itu mungkin Prof kira-kira yang saya tanyakan di sini, bagaimana literasi yang efektif yang kita bisa sampaikan kepada komunitas muslim kita ini agar peran di bank syariah ini bisa lebih banyak, kira-kira begitu. Baik, demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ramli ya. Luar biasa ini masukan. Di bagian belakang tadi ada angkat tangan, setelah itu lari ke meja bundar. Belakang dulu. Sana Pak. Enggak capek berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya diskusi kita bisa saling memahami, mohon izin perkenalkan diri. Saya Pak Jilatif, Prof. Alumni Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Fakultas Ekonomi Unhas. Dan saya pernah belajar ekonomi syariah di Pakistan dalam rangka Colombo Plan. Mohon izin dan mohon maaf sebelumnya, saya akan koreksi sedikit statement dari Prof. Tidak usah korek-korek negara tetangga lah. Singapura, Malaysia. Itu public service dia. Yang jahat itu pengusaha kita, Prof. Pejabat kita yang mau disogok sehingga terjadi underinvoicing. 15,4 triliun. Ya. Nah, ini penjahat-penjahat ini alumni kita semua. Jamaah masjid kita semua. Ini universitas melahirkan banyak koruptor. Bagaimana Bapak mendidik dulu sehingga jadi begitu? Iya. Jadi jangan kita terlalu banyak berteori lah. Yang praktis-praktis aja. Yang membawa kemaslahatan umat. Saya Prof pendiri salah satu bank syariah. 5 tahun saya berjuang baru berhasil. Yang sekarang masuk integrated BBSI. Salah satunya di situ hasil keringat saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal jariah di sisi Allah. Dengan Bank Indonesia saya juga ingin memberikan masukan sedikit Bapak. Tolong Bank Indonesia memperbaiki kebijakannya juga. Antara lain Bapak. Sekarang pengelola bank syariah umumnya orang konvensional. Mending kalau kayak saya, misalnya saya alumni BNI, Kompen, karena belum ada syariah, Pak. Tapi setiap orang tanya, bagaimana Pak Haji hukumnya bank Kompen? Saya bilang haram, riba itu. Kenapa masuk di sini? Saya bilang, Pak, tidak mungkin saya ke Malaysia kerja. Saya di Makassar. Saya darurat ini. Tapi insya Allah nanti bank syariah berdiri, saya langsung keluar. Begitu bank muamalat berdiri, Pak, saya mohon pamit ke Direktur BNI. Saya bilang sudah ada bank syariah, tidak ada lagi alasan syar'i untuk kita menetap di bank Kompen.
Jadi ini Pak, kebijakan ini tolong dikomunikasikan dengan pusat. Saya 40 tahun di Jakarta Pak kerja. Jadi saya paham banyak mengenai itu. Janganlah terlalu banyak orang-orang backgroundnya Bang Kompen masuk di syariah. Dan percepat itu kaderisasinya Pak. Orang yang betul-betul kapasitas syariahnya. Ini orang syariah sekarang Pak. Menyebut saja istilah syariah itu salah semua. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Mestinya tidak boleh begitu. Ya. Mudarabah misalnya, saya bilang enggak salah itu. Mudarabah. Itu saya bilang jangan kau begitu, kau orang Syariah bos. Jangan asal bicara begitu. Nah, jadi ini Pak BI. Kemudian Bank Indonesia juga saya beri masukan. Saya sekarang Pak memimpin pondok pesantren DDI di Belawa, Kabupaten Wajo. Saya sering komunikasi dengan teman-teman di BSI karena ada banyak sekali orang-orang BNI Syariah di situ. Saya bertanggung jawab membina terus mereka. Saya bilang, bos, kamu jangan duduk melulu di kantor ini, umat tidak paham ini. Apa bedanya BSI dengan BNI? Jangan begitu. Saya bilang begini, coba kau survei masjid di situ. Mana masjid mana yang banyak salat Jumat pedagang-pedagang Islam. Kita datang ke situ, saya baca khutbah dengan judul Bank Syariah. Kau 10 menit setelah Jumat berdiri, perkenalkan Bank Syariah. Dan kau harus berani, jangan calabai. Itu tidak jelas apa bedanya BSI. Lurus. Ah, ini keteladanan juga ini Prof. Saya setuju itu Prof itu tadi itu. Caranya Prof berani gitu. Harus berani Pak. Ya. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan seolah-olah sama Prof gitu kan. BNI dengan BNI Syariah sama aja katanya. Nah, ini karena khatibnya penceramahnya kurang berani. Tidak berani menegakkan kebenaran gitu. Ya bukan mencaci maki BNI Kompen, tidak. Tapi kita luruskan kaedah-kaedahnya masing-masing. Jadi saya kira Pak, Bank Indonesia ini banyak tanggung jawab dunia akhiratnya untuk mempercepat proses perbaikan dan pengembangan bank syariah ini Pak. Saya sependapat dengan Prof bahwa dari sinilah bermula kesejahteraan dunia dan akhirat kita. Sajadahnya sajadah haram ya percuma aja. Umrah tiap bulan dari rezeki haram ya enggak ada gunanya juga. Jadi saya kira itu Pak yang tadi masuk pesantren bagus itu Pak diberi kualitas, ditingkatkan kualitasnya lebih baik. Jadi kalau bisa Bank Indonesia bagaimana caranya memanage di tiap pesantren besar atau SLA besar ada des syariahnya lah begitu. Sehingga anak-anak tiap hari, tiap kesempatan diajarkan bank syariah, dia bisa paham. Oh, menaruh tabungan begini, ada bagi hasilnya segini, mau narik uang segini. Jadi dia paham betul. Yang sedih juga Pak, seperti kata Bapak tadi itu pembicara pertama, ini Bank Indonesia juga mesti intervensi nih Pak. Selalu lebih mahal bank syariah daripada. Kalau ditanya, ya ini kan surga Bapak katanya. Gitu. Saya bilang jangan begitu Pak. Tidak boleh kau jual surga di bank syariah. Lu jelaskan kepada umat. Apa sebabnya lebih mahal bank syariah? Kalau minjem, ya itu harus diatasi, itu tidak boleh lebih mahal.
minimal sama. Baru kau bilang ini plusnya sorga gitu, ada sorganya gitu. Jangan mahal baru jual murah sorga gitu. Jadi Bank Indonesia ini Pak, banyak hal yang perlu diluruskan. Yang paling strategik itu tadi Pak, pendidikan kader bankir syariah dipercepat. Sekarang ini Pak, aduh minta ampun saya sedih Pak. Sebagai pendiri BNI Syariah, sedih saya lihat keadaannya. Lamban gerakannya, mahal pembiayaannya, financingnya dibanding dengan kompen tadi. Ini berat Prof kalau begini. Kita mau pacu cepat tapi segala hal negatif ada sama kita. Nah ini juga Pak, Pak Bank Indonesia ini promosi ke umat Pak kurang. Hanya 200 meter, 100 meter dari bank syariah. Orang tidak tahu apa bedanya. Tidak paham dia. Kalau perlu Pak cetak buku kecil, bahasanya sederhana, jangan bahasa ilmiah. Bagi-bagi itu ke Pak Desa. Itu menyebar informasi dan saya kira itu Pak beberapa pandangan usul dan kritikan. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa dorong bersama. Ini satu lagi juga Prof. Ini bagaimana caranya ini Prof. Toko-toko Islam ini uangnya di bank kompen semua banyak. Repot juga ini Prof. Ya mudah-mudahan uangnya Prof di bank syariah semua. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saya Pak. tidak lama ini Pak, saya mau ke Sengkang ini. Oh iya, iya, Pak Iya Haji ya. Pak. Baik, baik. Ya, sebentar. Sabar, Pak Haji ya. Akan kita dengarkan dulu baru kemudian narasumber kita memberikan respon. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim Dharma, kebetulan dari Fakultas Pertanian. Singkat saja, pernah ada kolega saya, pengurus masjid, mau pinjam uang di Bank Syariah, karena waktu itu ada lahan disediakan di sampingnya dan mau sekali dia miliki, pinjam. Apa dia katakan bahwa tidak bisa ini karena itu bukan bisnis, karena itu mau dibeli oleh masjid untuk dikembangkan sebagai suatu tempat habis. Itu contoh kira-kira. Jadi saya simak dari bicara sebelumnya. Ini persoalan regulasi dari BI yang tentunya regulasinya sama saja dengan bank konvensional. Ya tentu kalau kita mau dorong, ini harus ada political will yang khusus ditambah dengan perhatian bagi umat Islam yang berduit untuk mendorong itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada tempat sekolah saya. Anak saya itu, ini berkaitan dengan literasi bank syariah. Anak-anak saya tidak tahu caranya, dia kumpul uang setiap bulan sampai dia tamat, dia berangkatkan gurunya ke umrah yang sangat bagus. Sampai guru, senata guru atau pegawai di situ, sangat terharu karena dia tidak tahu langsung tiba-tiba diberangkatkan. Ini kira-kira mungkin metode diadaptasi untuk keras syariah. Jadi kita berangkat sekali, baiknya dibuatkan satu metode. Kira-kira SMA di sini coba kita pikirkan supaya dia itu literasi bank syariah. Ya, kan anak-anak juga butuh uang itu belanja mungkin dari orang tuanya disisihkan yang bagus. Itu. Tapi saya kira sebelumnya juga salah satu kelemahan bank syariah ini adalah terus terang biaya tinggi karena saya juga pernah masuk di situ. Saya merasakan tidak ada bedanya, bahkan tinggi biayanya, bahkan saya katakan sadis. Karena lupa saya isa punya rekening, langsung habis dibayar tidak cukup,
Dia kenakan lagi denda 75.000. Saya bilang, wah bahaya berat sekali ini kan. Baru saya pelajari tidak ada bedanya Bang. Konvensional itu kira-kira hal-hal yang kemudian sarananya, infrastrukturnya tidak ada. Sampai sekarang apa sudah bisa kita tarik keluar seperti mana saja dengan ATM saya. Yang, nah ini juga hal seperti itu ya, mungkin umatlah yang pikirkan sarananya seperti apa, mungkin membantu ini. Kan tidak salah saya kira, itu juga jalannya ke surga. Untuk membantu bank konvensional itu mungkin didorong juga punya yang. Kami memang mengadakan satu mesin ATM satu tempat, itu bukan sesuatu yang murah. Nah, kemudian yang selanjutnya pelayanan. Saya pikir bank konvensional kita, apalagi mungkin Mbak Sadia, kenapa BCA begitu hebat? Karena pelayanannya sangat bagus. Nah, pelayanan kita di sini hanya karena terpaksa tidak ada pilihan. Tidak pas ke bank konvensional karena tidak ada pilihan. Dia harus pilih. Tapi pelayanannya luar biasa susah dibanding dengan bank swasta, bukan miliknya. Itu mengenai bank syariah. Jadi lagi-lagi saya kira regulasinya dan kemudian, ini sedikit sekarang saya ya. Dulu namanya ijon, rentenir itu memang menurut saya tidak sangat bagus. Tapi dengan kemajuan teknologi, ada dua hal yang terjadi. Teknologi dalam bentuk penipuan dan yang seperti pinjol, itu di HP sering ada muncul. Bisa salah satu itu. Susah sekali saya hapus. Tapi di sisi lain, di masyarakat itu, sebenarnya menurut saya termasuk orang yang tidak setuju kalau itu dianggap tidak bagus. Polanya sudah bagus, karena informasi bagus, pengetahuan petani sudah bagus, misalnya ini, suatu perusahaan coklat. Itu sudah membina petani, menyediakan dana dengan mudah dan dibeli produksinya yang bagus. Memang perhati ijon, tapi sesungguhnya pelaksananya sudah tidak seperti ijon seperti dulu. Yang dijual hasilnya sebelum panen, sekarang sudah tidak seperti itu. Mau pinjaman dengan mudah, tidak melalui prosedur segala macam masuk ke bank, tidak ada bunganya. Yang penting kan ini kemitraannya jalan dan dibina. Dan itu banyak perusahaan melakukan begitu. Hal yang sama juga banyak diperhatikan di padi. Itu penggilingan Pak. Penggilingan sekarang itu berebut penggilingan mendapatkan sembako. Karena kapasitasnya kan sampai 300 ton per hari. Dan untuk memenuhi itu harus dia bina petani, dimodali. Tapi perhatiannya rentenir dari dulu. Tapi sesungguhnya tidak ada bunga di situ, harga kompetitif, segala macam. Jadi perlu juga kita perlu paham ini sebagian besar di pertanian. Nah, kalau di perikanan memang biasa terjadi seperti itu. Tapi eksploitasinya. Tapi juga ini kan di pertanyaan kita, kenapa nelayan itu banyak miskin dibanding dengan di pertanian. Karena di sana itu gampang sekali dapat uang. Jadi enjoy aja, tidak ada namanya investasi. Kalau di pertanian, menunggu 4 bulan baru ada. Jadi dia memang pola konsumsinya lain. Kalau di ini kan memang konsumtif sekali. Mau punya uang, utangnya banyak. Tidak pusing. Yang penting dia makan, enjoy. Nah itu yang banyak terjadi di situ. Dimanfaatkan oleh penggawa. Tapi ya ini salah satu hal yang apakah itu masih kita katakan rentenir atau tidak. Tapi mereka enjoy banget. Karena memang polanya seperti itu. Nah itu kira-kira yang ada di pertanian. Nah ini juga saya pernah difasilitasi teman dari temannya Perparmin itu ke Jakarta mendengar itu diundang, saya tidak tahu siapa yang lewat, saya sudah lupa baik karena umur saya kurang bagus, 8 desa yang maju di Indonesia, di mana kepala desanya itu memang pemuda muslim dan memperhatikan namanya zakat. Zakat, semuanya jalan zakat. Nah, salah satu desa itu luar biasa, desa itu ada namanya
1000 sehari. Apa bahasa Jawa kalau 1000 sehari itu? Senibus ada entah 1000 sehari itu nelayan. Terus tahu berapa? Dianggaplah zakatnya itu. Luar biasa desa itu sampai dia membuat kena nelayan sekolah perikanan. Ada kapalnya. Jadi pengurusnya sudah kemana-mana itu diundang pembicara sampai ke Belanda. Itu karena zakat. Jadi itu hal ini saya dapat. Jadi tadi saya katakan 8 desa ini luar biasa majunya. Di mana itu, Pak? Maaf ini salah satunya ada 3 di Jawa itu. Kalau bisa kita telusuri dengan Promajadah itu desa itu dan beberapa di Jawa, satu di Baik. Sumatera Barat. Nah kemudian ini, ya, saya sudah coba sampaikan setiap kepala desa ini Pak, coba dididik masuk Ya, petani kita itu. 2 menit lagi, Pak. Ya. Kita akan lihat. Ini kan kita butuh diskusi Pak, informasi Pak. Betul, Pak, betul. Nah, Tapi inilah matahari juga sekarang. Oke. Bisa terganggu dengan baik. Nah, sekarang saya sampaikan kepala desa ini yang terakhir. Pak, ini saya sudah dapat 8 desa. Ya, 7 desa. Dan sampai hebat semua desa yang dilakukan. Diterapkan banyak zakat. Itu. Ya saya kira kalau Allah merahmati pasti usahanya kan. Dan itu ya Pak, kita lakukan, kita usaha gimana. Tapi sampai sekarang ditambah sedikit, ada satu desa di Bajo. Itu desanya Prof. Almarhum Om Mai Akil. Itu memang desa zakat. Jadi perhatikan nih sampai sekolah dibangun dengan zakat. Karena banyak perantaunya. Contoh sederhana Pak, perantaunya itu karena sekolah swasta itu dilelang dia punya gaji dulu sampai dia bisa lunas 2 tahun. Ada yang bayar Agustus, yang September. Jadi sudah nanti dia bayar pada waktu September itu para perantau itu karena sekali dan semua. Nah ini lagi-lagi yang intinya adalah transparansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ramli. Yang terakhir dari Ibu ini ya. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Pak. Kebetulan kita ini tahunya itu cuma harga pasar. Untuk ekonomi menengah ke bawah itu rata-rata bapak-bapaknya cuma ngasih uang. Dia tidak tahu cukup apa tidak. Nah kita ini ibu-ibu yang belanja ke pasar, harga itu minta ampun. Jadi saya sering lihat di IG, Pak Mentan kemana-mana, cek harga. Dia tanyakan semua harga. Tapi kenapa saya tidak pernah lihat dia ada di pasar Terong, sementara dia orang di sini. Saya lihat juga Ibu Serly itu yang gubernur, dia suka cek harga di pasar, harga minyak lah, yang paling umum, 15.700. Minyak kita. Sekarang kita di pasar itu 20.000, 21, 22. Mana Pak Mentan ini kasihan. Nah orang Makassar. Sibuk di luar. Sementara di kampung sendiri, hampir sama harganya. Di Alor. Sekarang yang viral itu di Alor. Saya rasa harga beras di Alor itu sama Ci dengan di sini. Kurang lebih tidak jauh beda. Terus ini yang beras SHP kalau tidak salah namanya, yang beras sembako. Itu Pak jarang juga menengah ke bawah yang beli. Karena kalau orang menengah ke atas pasti mau enak lehernya. Nah itu yang SHP, ya Allah, Makarya. Asli nama Makarya. Jadi saya kira ini kita banyak nih penghasilan beras. Karena Mentan berhasil memang berasnya. Tapi kenapa itu SHP? Bukan kodok beras baru sedikit. Kenapa masih tetap beras-beras yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ini di Bulog? Bisakah itu SHP juga ya? Kita ini dirasa-rasa tuh gitu beras berbuah.
Kan berhasil gitu. Mas itu beras baru mau diimpor terus. Ya, sekian Pak, makasih. Kira ini kalimat impi ini kita bisa rasakan semua. Jadi beras tadi itu ya memang sangat cocok ayamnya untuk manusia. Iya. Baik, Bapak Ibu hadirin, telah kita dengarkan masukan-masukan kritis daripada para jamaah kita pada pagi ini. Dan tentu saja tidak semua harus dijawab, karena memang sebagian adalah pendapat atau pandangan-pandangan. Kecuali beberapa hal teknis yang perlu klarifikasi, itulah yang akan direspon kembali oleh para narasumber kita. Dan yang memulai pertama adalah PI. Bapak dulu. Baik, maaf Pak, tadi saya minta maaf. Tadi ada Pak Kiai dari pesantren, pimpinan pesantren, ini bagus sekali dari gagasan yang pertama, yang ya, ini hanya bahan dakwah saja bahwa kita di tahun 1967 dengan kita kan kompetisi kita kan Malaysia. Ini contoh menarik. Singapura memilih memberdayakan rakyatnya dengan Indonesia memilih untuk memelihara segelintir usaha yang besar akan merintis. Apa hasilnya? 98 kita mulai. Ini contoh pembelajaran. Jadi yang namanya Islam itu kan bagaimana memanusiakan manusia. Pembangunan sesungguhnya itu adalah pembangunan manusia. Ya, bukan ini sekedar pelajaran saja. Yang kedua Pak Kiai, ini pimpinan, saya memang ingin sekali berdiskusi dengan para pimpinan pesantren. Itu 5 tahun yang lalu saya penelitian. Ini fakta real. Ada pimpinan pesantren di sini. Saya meneliti semua pimpinan pesantren besar, mulai dari Makassar, ya ada An-Nahdah, ada apa namanya ini, Al-Fahriyah, DDI, Rasadiyah, ya Mang Boso, Al-Kam, semuanya. Apa inti penelitian saya? Saya mau melihat respon pesantren terhadap tren pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Di perguruan tinggi sudah ada prodi ekonomi syariah, ada prodi manajemen syariah, ada prodi perbankan syariah dan lain-lain. Saya di pesantren, bagaimana merespon ini? 7 pesantren besar Pak, tolong ini 5 tahun yang lalu, ini tidak ada satupun yang merespon. Di visi misinya nggak ada itu yang namanya ekonomi syariah. Bahkan saya mau diskusi dengan para pengajar ekonomi syariahnya. Saya kumpul, saya berdiskusi dengan baik. Saya tanya bagaimana Ibu menyikapi ini perbankan ekonomi syariah yang sudah tren di perguruan tinggi dan di Indonesia. Apa itu ekonomi syariah, Pak? Mereka tidak tahu apa itu ekonomi syariah. Coba lihat bahannya, Bu. Bahan ada dari Kemenak itu modulnya. Situ ada perbankan syariah, ada asuransi syariah, ada akad-akad syariah, ada rahen dan sebagainya. Ini Bu ekonomi syariah. Oh, kita di sini namanya fikih muamalah. Nah, ini mungkin pesantren, maaf ya, karena saya juga dari pesantren, ini mungkin sudah perlu dilakukan penyesuaian materi. Mungkin itu sudah lakukan, tapi itu kita tidak tahu bahwa itu sudah ekonomi syariah. Nah, yang kedua, di pesantren juga. Saya di pesantren, Pak. Saya di pesantren itu fikih muamalah saya dapat 10, Pak. Oleh Kiai Haji Said Usama dan Kiai Haji Muhammad Nur. Dapat 10, Pak. Jadi mudharabah itu sejak dulu saya sudah hafal. Ma huwal mudharabah, ma huwal musyarakah, ma huwal rahan, ma huwal wakalah, ma huwal hawalah. Itu dapat 10 saya, Pak. Tapi setelah saya keluar pesantren, saya tidak tahu ilmu apa ini. Mau diapakan ini? Ya, nanti saya kuliah di Universitas Indonesia, saya ambil kajian hukum ekonomi Islam yang saya diketahui waktu itu ilmu apa itu. Tidak jelas itu, tidak ada ilmu ekonomi Islam. Tapi saya ambil. Saya masukkan teori fikih, usul fikih dalam sebuah teori yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu ada. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini dites, ini Bapak tadi, kalau ini santri kita dites di bank syariah, tidak lulus Pak. Karena yang diajarkan masih fikih klasik. Ya, saya pernah mengetes Pak. Tidak lulus.
Karena ya kalau yang dites di bank syariah sekarang itu apa itu giro, wakala, apa itu wadiah, apa itu apa namanya transfer, apa itu dan sebagainya, istilah banking tidak diajarkan di pesantren, Pak. Akhirnya tidak lulus, kan lucu. Ya, karena itu ya memang pelajaran fikihnya tinggi sekali. Saya akui kitab-kitabnya itu luar biasa. Tapi dari langit kembali ke langit gitu. Ya ilmu dari Tuhan kembalikan ke Tuhan. Bukan dibumikan. Mestinya sekarang di pesantren-pesantren itu, teman-teman, kawan-kawan, itu harus ada magang. Jadi yang namanya akad itu harus ada magangnya. Magangnya di Bank Syariah, di BI, di OJK dan sebagainya. Supaya ini nyambung gitu. Jangan lagi ilmu dari langit dikembalikan ke langit. Nah ini yang saya rasakan Bapak Ibu sekalian. Ini tanggung jawab kita semua. Saya dari pesantren, saya apa namanya, saya paham itu dan ini kalau tidak dibenahi ini, insya Allah kita akan ketinggalan. Jadi yang masuk di Bank Syariah itu SDM-nya ya 80% konvensional. Yang tiba-tiba taubat pakai songkok, alhamdulillah lebih Islam dari kita semua. Alhamdulillah. Karena dia mau. Sementara kita yang sudah lama pakai songkok tidak mau mendalami itu. Ya fikih muamalah itu masih diajarkan bukan yang untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Ya secara teori kita ahli semua. Ya, mahwal akdu dan sebagainya kita hafal, tapi secara praktek lain tidak sama dengan yang dipraktekkan sekarang, sehingga lulusan pesantren itu kadang tidak nyambung, kadang tidak lulus kalau dites. Jadi kan kasihan. Tidak boleh. Karena itu, kalau di perguruan tinggi ada prodi, di aliyah harus ada jurusan ekonomi syariah. Harus ada jurusan. Sekarang tidak ada. Sementara di perguruan tinggi sudah ada prodi ekonomi syariah S2, S3. Jadi dari mana inputnya? Tentu teman-teman yang di luar, yang bukan dari pesantren. Yang isi, yang dari pesantren kemana? Karena tidak nyambung itu. Mudah-mudahan sekarang sudah nyambung. Mudah-mudahan sekarang, 2 tahun terakhir sudah nyambung itu. Kita berharap itu. Kemudian karena waktu itu terbatas, Pak Ramli, terima kasih Pak Ramli ya, al-falah apa semua. Jadi begini, kenapa bank syariah itu masih dipahami ruwet, mahal, lama. Ya, secara ekonomi, ya ini rasionalnya. Secara ekonomi, bahwa segala sesuatu yang baru itu butuh sosialisasi, butuh modal yang banyak. Jangan bandingkan bank syariah dengan BCA. Jangan bandingkan BCA bank syariah dengan BNI konvensional yang sudah puluhan tahun itu, yang besar modalnya, SDM-nya sudah siap. Lalu dibandingkan mau disamakan dengan bank syariah itu tidak mungkin, secara ekonomi tidak mungkin. Segala sesuatu yang baru itu butuh perjuangan, mungkin mahal biayanya. Kalau di bank konvensional itu urus pembiayaan 10 hari, mungkin di bank syariah bisa 12 hari. Karena kenapa? Dia masih mampu dong. Masih perlu pembenahan. Jangan langsung dicap, bank syariah itu lebih mahal dari bank konvensional. Di mana negara kita Bapak Ibu sekalian? Siapa lagi yang mau mengatakan bank syariah ini bagus kedudukan kita? Tidak mungkin orang lain. Ya, ini harus diperbaiki ini. Bagaimanapun jeleknya itu bank syariah, tolonglah, ini Islam. Ya, diam sajalah kalau tidak bisa berbuat. Kalau tidak bisa memperbaiki, jangan merusak. Gitu. Ya, ini. Teman-teman saya banyak, Ustaz, sama saja bank syariah bank konvensional itu. Saya udah ada itu, Pak. Mestinya kita tutup mata lah dulu. Ya, teori ekonominya bahwa kalau segala yang baru itu pasti mahal. Dan tidak logis, tidak ilmiah membandingkan yang baru dengan yang sudah eksis. Yang eksis itu, misalnya, pembiayaan 1 miliar. Saya pernah coba. Di Bank BNI, biayanya berapa? Sekitar 700.000. Sekitar 17 juta sampai keluar. Di bank syariah, ya sekitar hampir 20 juta. Saya bilang nggak apa-apa. Karena memang saya lihat, daftar-daftar yang mau dibiayai memang logis. Saya tidak bisa katakan, bank syariah mahal sekali. Kita pahami lah ini. Ini dakwah kita, tolong. Yang namanya Islam itu, tolong kita buka hati lah. Ya, karena kita terus berbenah terus. BI itu setengah mati, OJK itu pontang-panting membenahi kesyariahan ini. Dulu sama saja bank konvensional sekarang sudah mulai hilang. Sekarang ya mulai dibenahi, kita perbaiki. Saya ini ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah 4 di Sulsel. Tapi selama 20 tahun dia tambahannya ini di Sulsel Bank Syariah, Pak.
Tidak terlalu meningkat, biasa-biasa, bahkan setengah mati. Di mana ini umat Islam ini? Mestinya kan banyak kan? Kita ada 20 tahun padahal tambahannya. IMB, Dana Moneter, Niaga Madani, di Makassar, di Takalar 1. Ya, apa namanya? UIT 1. Dan ada sudah 20 tahun padahal tambahannya. Masa umat Islam tidak bisa berusaha? Ya memang susah kalau tidak sinkron kita semua. Ya membaliknya juga kadang tidak nyambung. Jamaahnya juga ogah-ogahan, sama saja itu syariah bank konvensional. Ayolah kita tahan diri. Bismillah Pak, kalau namanya syariah, Bismillah dulu. Kita sebentar kita benahi dan seterusnya. Kemudian Prof. Rahim. Ya, soal pinjaman. Ya, memang di bank syariah ada pinjaman Pak. Jadi kita lihat skillnya apa, misalnya mau bangun masjid. Berarti potensinya itu murabah. Ya, masjid, ini ada uangku 1 juta. Saya mau beli tanah 10 juta. Ya, ini uangku 1 juta. Tolong kasih pembiayaan. Oh, kalau begitu Anda butuh 9 juta. Ya Pak, saya cicil nanti. Jadi bank syariah memberikan Anda 9 juta. Nanti 9 juta ini tambah marginnya bank. Keuntungannya bank misalnya berapa? 3 juta selama 1 tahun. Jadi totalnya 13 juta. Inilah yang Bapak cicil sampai lunas. Marginnya fix. Iya. Banyak Pak, mau apa saja Bapak sekarang, ada semua fasilitasnya. Mau kawin ada. Iya. Ya, akad multi jasa. Mau beasiswa ada. Mau haji ada. Semua 164 fatwa DSN sekarang yang real digunakan, yang menopang pengembangan ekonomi syariah di bidang apa saja. Pertanyaan Anda muzara apa? Bibit, silakan ajukan. Ya, maklar. Simsar, akad simsar, misalnya dari juragan yang ambil ke sini naik, ya, tolong kita jadi maklar syariah namanya simsar, akad simsar gitu, perantara gitu, dan luar biasa. Saya kira ini sebenarnya ada yang detail-detail, tapi saya tidak perlu jawab barangkali. Ini mungkin bisa dipahami. Nah, karena detail-detailnya saya setuju. Mari kita bersama-sama berekosistem bersama untuk kemajuan ekonomi syariah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih, mohon maaf karena waktu juga membatasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matahari sehat sudah terbit ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya mungkin hanya meng-cover semua 4 pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Prof. Baik pertanyaan dari Pak Ramli, Pak Haji Latif, Pak Prof. Rahim, dan Ibu Sandra. Pertama bahwa ya kalau kebijakan itu di kantor pusat Bank Indonesia, kemudian di Dewan Gubernur, kemudian apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan ekonomi syariah sesungguhnya semakin banyak. Bahkan di Bank Indonesia yang mengurus itu ada khusus Pak, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, DEX. Termasuk apa tujuannya adalah satu, bagaimana pengembangan ekonomi syariah ini, ekonomi syariah berkembang di Indonesia, baik yang dimulai dari halal value chain-nya sampai dengan ekonomi syariahnya, perbankan syariahnya. Termasuk literasi. Dari permasalahan tadi yang dikemukakan oleh para penanya, kemudian oleh Pak Prof, masalahnya pertama yang saya sebutkan tadi dari awal pembicaraan kita adalah literasi keuangan ekonomi syariah kita yang masih kurang. Itu baru 28%. Di sebagian komunitas itu baru 50% di pegawai negeri dan pegawai swasta. Nah, ini yang harus kita lakukan, literasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, lomba tentang literasi ekonomi syariah bahkan dimenangkan oleh sekolah yang bukan sekolah Islam, Prof. Nah, itu salah satunya tantangan bagi kita, baik di pesantren, pengelola pesantren, maupun di sekolah-sekolah Islam. Tahun ini pemenangnya untuk Indonesia Timur itu SMA Negeri. SMA Negeri 1 Sopeng untuk literasi ekonomi syariah. Nah, di mana pengetahuan mungkin saja seperti yang disebutkan oleh Pak Prof. Sesungguhnya mereka mempelajari, santri kita mempelajari, tetapi
ketika dilombakan, ketika di alam nyata beda yang didapatkan di pesantren. Nah, mungkin itu catatan juga bagi kita. Nah, apa peran BI? Ke pesantren, BI sudah melakukan bagaimana setiap pesantren memiliki unit usaha. Harapannya Bank Indonesia adalah circle ekonomi, perputaran ekonomi ini pertama di seluruh pesantren. Khusus di Sulawesi Selatan, kita sudah mendorong semua pesantren memiliki unit bisnis yang difasilitasi awalnya oleh Bank Indonesia. Kemudian kita bentukkan koperasi bisnis pesantren agar ini dikelola dengan baik dan circle-nya memulai dari pesantren. Termasuk tahun ini pesantren kita dorong memiliki produksi air minum AMDK lewat program kami di Bank Indonesia, Air Berkah Indonesia. Karena ini adalah hal yang vital, air, termasuk merek ini. Nah, di Bank Indonesia, kami di kantor perwakilan Sulawesi Selatan, air AMDK itu yang kami pakai adalah produk salah satu pesantren kita. Itu adalah salah satu bagaimana kami mendorong ekonomi syariah dimulai dari pesantren. Dan kita berharap juga itu mulai dari masjid sebagai pusat peradaban sejak zaman Rasulullah. Yang kedua, bagaimana kami mendorong, Bank Indonesia mendorong literasi ekonomi syariah, dan memang itu keprihatinan kita yang disebutkan oleh Pak Prof. Mohon maaf, mubalik kita, ustazah kita masih jarang berbicara tentang ekonomi syariah ketika berceramah di masjid, ketika khatib hari Jumat. Bank Indonesia telah mendorong membuat buku kumpulan buku khutbah tentang ekonomi syariah dan buku tentang dakwah ekonomi syariah. Mungkin ini kita perlu gagas kembali dari sini Pak Prof. Kemudian ada Guru Tak, sekaligus sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia. Yang lalu itu 3 tahun yang lalu kami kerjasama dengan IMIM, kalau saya tidak salah ingat. Bagaimana kita memperbaharui kembali, membuat buku literasi tentang ekonomi dan keuangan syariah untuk para ustazah kita, balik kita. Kemudian untuk santri kita. Sehingga kalau untuk santri, sesungguhnya kami sudah menyusun, di kantor pusat sudah disusun buku ekonomi dan keuangan syariah untuk tingkat SMA. Itulah sering kita lombakan. Tapi mungkin yang disebutkan oleh Pak Prof, bagaimana memasukkan di kurikulum pesantren kita. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Sandra. Ya, memang namanya inflasi. Ya, ada juga sebenarnya inflasi itu salah satu sebabnya oleh tadi mafia. Nah, kadang-kala. Kemudian, kenapa bisa juga terjadi inflasi? Dan itu, seandainya kita kembali ke ekonomi syariah, tidak ada penimbunan. Dan itu penimbunan, salah satu sesungguhnya biasa menyebabkan inflasi. Kemudian kalau kita kembali ke model hukum Madinah, nah mungkin 6 hukum Madinah itu, kalau kita laksanakan, bisa saja ekonomi kita berjalan dengan baik. Kemudian masalah beras tadi, sesungguhnya namanya SPHS, itu beras yang dipasok oleh Bulog dengan harga di bawah harga pasar. Tujuannya agar bisa masyarakat menyerap atau membeli beras. Sesungguhnya sebenarnya mungkin saya juga tidak tahu di teknis, seharusnya berasnya bagus. Nah, bagaimana Bank Indonesia untuk membantu atau mengatasi masalah inflasi ini? Salah satunya adalah melalui divisi kami atau departemen kami masuk ke kelompok-kelompok tani. Kita mendukung bagaimana pertanian kita, kelompok tani itu dapat satu, produktivitasnya meningkat, kemudian hasilnya lebih banyak. Karena waktu juga, mungkin semoga jawaban-jawaban kami ini dapat memberikan pencerahan kepada para jamaah. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Markas Al-Islami
telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berbagi, sharing, dan semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan keberkahan dan manfaat, memberikan maslahat, pada akhirnya memberikan kesejahteraan falah bagi ekonomi umat. Sekali lagi, dan semoga kita bisa bersinergi ke depan untuk membangun ekonomi umat, akademisi, praktisi, karena ini perbankan syariah, bagusnya ada perbankan syariah juga, dan birokrat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa YouTube dan pendengar Radio Al-Markas, Bapak Ibu hadirin yang hadir langsung di pelataran, demikian diskusi kita pada pagi ini. Yang kira-kira poinnya adalah, bungkus besarnya diskusi ini adalah otokritik untuk kita semua. Di negara paradoks. Mengapa paradoks? Potensi selalu berbanding tidak lurus dengan realitas. Umat Islam terbanyak, tetapi Malaysia yang penduduknya 34 juta saja, kira-kira sama penduduknya Surabaya, ternyata lebih produktif pendekatan ekonomi syariahnya dibanding kita. Itu paradoks. Yang kedua, potensi zakat di Indonesia cukup besar, di Makassar termasuk. Tetapi realitas sumbangan zakat terhadap pengurangan kemiskinan masih sangat kecil. Dan paradoks juga masih selalu dipersoalkan antara bank syariah dengan bank konvensional, yang sebetulnya bukan tandingannya ya, kalau dilihat dari segi usia. Dan terakhir ibu tadi, harga di televisi murah, tapi harga di pasar terong mahal. Ini semua paradoks. Dan inilah yang akan kemudian menjadi catatan kita untuk bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini, sehingga apa yang mestinya dibicarakan, itu juga yang terjadi dalam realitasnya. Sampai jumpa di insya Allah pada pertemuan berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.